Sejarah Kerajaan Banten. Berdirinya kerajaan ini atas inisiatif Sunan Gunung Jati pada tahun 1524, setelah sebelumnya mengislamkan Cirebon. Awalnya, Banten merupakan bagian dari wilayah Pajajaran yang Hindu. Namun, setelah Demak berhasil menghalau pasukan Portugis di Batavia, Banten pun secara tak langsung berada di bawah kekuasaan Demak. Semasa Sunan Gunung Jati, Banten masih termasuk kekuasaan Demak. Pada tahun 1552, ia pulang ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara, lebih tepatnya dekat dengan Cilegon dan pelabuhan Merak saat ini. Pada puncak kekuasaannya, Banten melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan Sumatera. Raja-raja Kerajaan Banten. 1. Raja Hasanuddin. Maulana Hasanuddin Al-Azhamathan Al-Husaini Al-Bantani. Beliau merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Sabak Kingking dan berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 sampai 1570. Beliau lahir di Cirebon pada tahun 1479 dan beliau wafat pada tahun 1570 di Kesultanan Banten. 2. Panembahan Yusuf. Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarian merupakan putra dari Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Ia melanjutkan kekuasaan bapaknya di Banten dalam rentang waktu 1570 sampai 1580. Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antar 1570 sampai 1580 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1580. 3. Maulana Muhammad. Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana merupakan putra dari Maulana Yusuf. Ia memerintah sebagai penguasa di Banten pada rentang waktu 1585 sampai 1596. Pangeran Muhammad naik tahta pada tahun 1585 ketika ia berusia 9 tahun. Beliau wafat di Palembang pada tahun 1596. 4. Abu Mufakir. Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir atau juga dikenal dengan nama Pangeran Ratu atau Sultan Agung bertahta dari tahun 1596 sampai 1651. Dia merupakan putra Sultan Maulana Muhammad yang menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang menggunakan gelar Sultan. 5. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten adalah Sultan Banten ke-6. Ia naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya yang bernama Sultan Abdul Mafakhir yang wafat pada tanggal 10 Maret 1651 Masehi. Setelah sebelumnya ia diangkat. Beliau lahir di Banten pada tahun 1631 dan beliau wafat di Jakarta pada tahun 1692. 6. Sultan Haji. Sultan Abdul Nasor Abdul Qohar atau Sayyidi Syekh Maulana Mansyuruddin radhiyallahu anhu dikenal dengan Sultan Haji. Warga Banten akrab dengan panggilan Syekh Buyut Mansyuruddin Cikaduen, Pandegelang, Banten. Merupakan seorang sultan pada Kesultanan Banten, berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1683 sampai 1687. Masa kejayaan. Masa Sultan Ageng Tirtayasa dipandang sebagai masa kejayaan Banten.
Pada masa itu, Banten merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda, hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Dan salah satu faktor kemajuan dari Kesultanan Banten adalah posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Ibu kota Kesultanan Banten adalah Surosowan, Banten Lama, Kota Serang. Masa kemunduran Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten dilatar belakangi adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Konflik ini kemudian dimenangkan oleh Sultan Haji yang kemudian menjadi Raja Boneka Belanda, sehingga secara tidak langsung Belanda berhasil menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Kerajaan Banten mengalami kemunduran yang bermula dari perselisihan Sultan Ageng Tirtayasa dengan sang putra, yakni Sultan Haji, karena perebutan kekuasaan. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami kehancuran akibat ulah anak kandungnya sendiri, yakni Sultan Haji yang bekerja sama dengan kompeni. Ketika itu Sultan Haji diserahi amanah sebagai sultan muda yang berkedudukan di Surosowan. Berikut peninggalan Kerajaan Banten. Komplek Masjid Agung, Maryam Ki Amu, Pasar dan Pelabuhan Karangantu. Kesultanan Banten memiliki peranan penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Nusantara, khususnya daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Lampung. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam.